Puji Tuhan, kembali lagi bersama channel Teva Kreatif. Mari kita simak berita dari dua artis. Pilih masuk Kristen, dua artis ngaku masih hafal ajaran agama Islam. Surat dalam Al-Quran hingga kisah Nabi. Dua artis yang memutuskan masuk Kristen berikut mengaku masih hafal ajaran dalam agama Islam, mulai dari surat dalam Al-Quran hingga kisah Nabi yang ada di Al-Quran. Keduanya memutuskan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen dan telah merasakan damai dalam hidup mereka. Seperti apa? Simak ulasan berikut. Mutia Ayu masuk Kristen. Mutia Ayu mengalami perubahan dalam hidupnya setelah memeluk agama Kristen. Nah, kita tahu bahwa Mutia Ayu adalah pasangan dari Glenn Fredly. Nah, saat bersama dengan Glenn Fredly, dia sudah berubah keyakinan. Setelah menjadi seorang Nasrani, ia selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Mulai dari menikah dengan mendiang Glenn Fredly dan dikaruniai sang buah hati, Gewa. Namun belum 1 tahun menikah, Mutia harus kehilangan Glenn untuk selama-lamanya. Ya, kita turut berbelasungkawa, sahabat Teva Kreatif, juga turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi kepada Mutia Ayu, supaya tetap kuat menjalani kehidupan ini, tetap semangat dan tetap di dalam jalan Tuhan. Kiranya kita terus mendoakan sahabat Teva Kreatif buat Mutia Ayu yang masih ada bersama dengan anak. Saat ini wanita kelahiran tahun 1995 itu marah kepada Tuhan. Aku pernah bilang, Tuhan, gue sempat dekat loh sama lu. Gue sempat muja-muja lu. Gue cinta banget sama lu. Iya, pada saat aku hamil Gewa itu bersyukur banget. Tapi kok tiba-tiba lu ambil semuanya sih? Tiba-tiba kok lu enggak sayang sih sama gue? Kayak masih marah. Gue baru bahagia nih, kok udah dipatahin gitu aja. Kata Mutia Ayu melansir YouTube Daniel Mananta Network. 3 hari kemudian, Mutia menemukan sebuah artikel tentang kisah Nabi Ibrahim yang meninggalkan istrinya Siti Hajar, padahal saat itu keduanya baru dikaruniai seorang putra, yakni Ismail. Atas kisah tersebut, Mutia Ayu tersadarkan bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan dirinya dan sang buah hati setelah Glenn meninggal. Ya, kita percaya bahwa setiap momen atau sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia tidak lepas daripada rencana Tuhan yang begitu indah. Kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ibu satu anak itu mengaku tahu bahwa kisah tersebut ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Mutia meminta ampun kepada Tuhan karena sempat marah. Ya, apapun yang terjadi, sahabat Teva Kreatif, kita tidak boleh marah sama Tuhan, karena memang yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seizin Tuhan, dan semua atas rencana Tuhan, dan rancangan Tuhan itu indah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ia pun semakin mendekatkan diri kepada Tuhan sejak saat itu.
Aku tahu itu ada di Al-Quran, tapi pada saat itu posisinya aku baca dari artikel. Dari situ aku langsung, aduh Tuhan, aku minta ampun. Aku minta ampun sama semua kata-kata aku, pemikiran aku, hati aku, melihat Tuhan sesimpel itu, sefana itu, pungkas Mutia Ayu. Ananda Subandono masih hafal surat dalam Al-Quran. Saat menceritakan perjalanan pindah agama dalam gereja YouTube, Ananda Subandono diragukan keislamannya sebelum memeluk agama Kristen. Bang Ananda ini benar muslim atau tidak? Atau bohong-bohongan? Saya mau membuktikan Bang Ananda itu bukan muslim. Cuman bohong-bohongan ngaku murtadin. Saya meragukan Anda seorang murtadin, kata salah satu peserta kepada Ananda Subandono, melansir YouTube gereja YouTube. Kakak Alisa Subandono itu kemudian menjelaskan saat SD dirinya bersekolah di Al-Azhar. Barulah saat bekerja Ananda memutuskan pindah agama. Dulu saya SD di Al-Azhar. Saya percaya Tuhan Yesus setelah saya sudah bekerja, ucap Ananda. Peserta itu pun ingin membuktikan perkataan Ananda dengan memintanya membaca surat Al-Falaq. Kalau Anda pernah di Al-Azhar, pasti tahu dong surat Al-Falaq. Itu anak SD juga pada tahu. Anak saya umur 3 tahun bisa. Menanggapi permintaan itu, kakak ipar Dude Harlino tersebut menjawab dengan bijak. Meskipun ia masih hafal beberapa bacaan dalam Al-Quran, Ananda menjelaskan bahwa itu bukan doanya. Walaupun saya tahu, tapi itu bukan doa saya sih. Saya masih tahu Al-Fatihah, An-Nas, pangkas Ananda Subandono. Demikianlah kisah dari kedua artis, yaitu Mutia Ayu dan Ananda Subandono, yang mengalami pribadi dengan Tuhan dengan kisah yang berbeda-beda. Kiranya dapat memberkati sahabat Teva Kreatif dan memotivasi iman sahabat Teva Kreatif lebih lagi, bagaimana kisah-kisah artis-artis dapat memberkati setiap yang membaca, bahkan yang sahabat-sahabat Teva Kreatif. Bila mana sahabat Teva Kreatif menyukai berita ini, dapat menuliskan kolom komentarnya, dan juga jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan share. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.